Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, wabil khusus mahasiswa AIK yang berbahagia dirahmati oleh Allah SWT. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah, Zat yang menanamkan iman dalam hati kita. Mudah-mudahan menjadikan iman yang menyelamatkan kehidupan kita dunia dan kehidupan kita kelak di akhirat. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita dapat mengikuti ajarannya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat, diberi minuman telaga khaut, dan dibimbing menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah, sampailah kita kali ini pada tema kajian kemuhammadiyaan terkait 10 sifat Muhammadiyah. Ini menjadi penting supaya kita mengenal seperti apa pribadi ideal yang diharapkan oleh Muhammadiyah melalui ijtihad persyarikatan. Yang pertama, Muhammadiyah itu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Sebagaimana kita ketahui, begitu banyak orang yang mendapatkan pencerahan dari Muhammadiyah. Saya sendiri mengalami sebagai orang desa yang tidak mengenal pendidikan karena keluarga yang penuh dengan keterbatasan. Alhamdulillah, saya TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2 di Persyarikatan Muhammadiyah. Dan sangat bersyukur Muhammadiyah telah membawa saya pada pemahaman yang lebih baik tentang Islam dibanding sebelumnya. Dan itu hanya salah satu. Saya yakin sudah tidak terhitung berjuta orang di luar sana yang mendapatkan manfaat dari Muhammadiyah. Bukan hanya umat Muhammadiyah, bukan hanya umat Islam, tapi bahkan segenap warga negara bangsa. Yang pertama, maka ciri khas warga Muhammadiyah, mereka terus-menerus beramal, berjuang untuk kesejahteraan. Yang pertama. Yang kedua, bahwa jamaah Muhammadiyah senantiasa berusaha memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Kita sering merasa di luar sana masih banyak orang yang senang mengedepankan perbedaan daripada persamaan. Sementara Muhammadiyah mengajarkan kepada kita supaya mengedepankan ukhuwah Islamiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada tali Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Dan tentu kita tahu bahwa umat muslim dengan umat yang lain, umat muslim sesama muslim, harusnya mereka merasa seperti satu tubuh. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamathalil jasadi idastaka minhu udwun sairul jasadi wal hummah. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu seperti satu tubuh. Jika yang satu mengalami sakit, yang lain ikut merasakannya. Nah, kita mengamalkan ini. Di ruang publik, kita harus bersabar untuk menghindarkan hal-hal yang bisa memicu perpecahan. Kita kedepankan persatuan, karena kita berislam bukan hanya menjadi jamaah, tetapi juga menjadi umat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, adapun yang ketiga, bahwa jamaah Muhammadiyah harus berlapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Bisa saja di dalam berdakwah hasil yang kita harapkan tidak seperti yang kita impikan. Bisa jadi bahkan sebaliknya, mungkin saja kita justru menjadi orang yang dijadikan korban. Kita
menderita kerugian secara fisik, material, mungkin psikologis. Tetapi hendaknya kita berlapang dada. Inilah dakwah. Yang kita cari bukan hanya hasil, tetapi ridha Allah. Dan bisa saja ketika kita menanam di satu tempat, menanam di tempat yang kita tuju tidak tumbuh di sana, tapi kita tumbuh tanaman itu di tempat yang lain. Maka berlapang dadalah ketika menghadapi perbedaan, tidak diterima kita di sebuah lingkungan. Hendaknya kita seperti mesin motor yang makin nanjak, makin bagus performa mesinnya. Mesin yang bandel di dalam dakwah harus bandel. Jangan mudah patah. Karena orang yang mudah patah seperti bambu pokak bung. Sekali dia patah, untuk esok lusanya sulit untuk dipergunakan secara maksimal. Rapuh dan terus menerus menjadi mudah patah. Yang ketiga, adapun yang keempat, dakwah Muhammadiyah itu bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Inilah khasnya Muhammadiyah. Menjadi soleh bukan hanya untuk diri pribadi. Muhammadiyah menarik kesolehan yang sifatnya pribadi menjadi kesolehan yang bermasyarakat. Mengaplikasikan kesolehan itu di tengah masyarakat dan mengajak masyarakat yang lain untuk menjadi lebih baik. Tentu ini lebih berat, karena mengajak orang resikonya bisa jadi ditolak, risikonya bisa jadi tidak disenangi, karena kita mungkin mengusik kepentingan mereka. Nah, inilah Muhammadiyah. Beragama bukan untuk diri pribadi, tetapi untuk kemasyarakatan. Mari, yang kali ini sampai detik ini masih merasa yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa, yang penting saya sudah taat, tidak melakukan dosa-dosa besar, kita bertobat. Sebagai jamaah Muhammadiyah tidak bisa seperti itu. Tidak cukup. Harus mengajak yang lain bertobat, harus mengajak yang lain menjadi lebih baik, dan harus mengajak yang lain bersama-sama menegakkan kalimat Allah. Yang keempat. Yang kelima, bahwa Muhammadiyah itu mengindahkan segala hukum, undang-undang, serta falsafah negara yang sah. Sebagai warga negara, kita ada tuntutan untuk tidak berkonfrontasi dengan negara sebagai tempat kita bernaung. Kita indahkan peraturan-peraturan negara yang tidak bertentangan dengan Islam. Dan kita mengindahkan falsafah negara yang sah. Oleh karena itu, kita juga harus peka terhadap falsafah yang tidak sah dalam negeri kita, negeri Indonesia, untuk bersama yang lain, pemikiran-pemikiran sesat itu kita hindarkan, kita jauhkan, kita matikan di tengah masyarakat dengan cara yang bijak. Caranya bagaimana? Syiarkan yang baik-baik, yang sesuai dengan falsafah agama serta falsafah negara. Dan meskipun negara kita bukan negara teokrasi, nyatanya banyak hal yang membuat kita bisa terlindung sebagai umat beragama di tengah kita sebagai masyarakat bernegara. Yang keenam, bahwa Muhammadiyah itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, orang itu jika berada di satu bidang dalam waktu yang lama, bisa jadi mereka ini makin ahli dalam kecurangan. Yang berlama-lama berdagang, lama-lama tahu bagaimana berdagang yang curang. Yang berlama-lama menjadi pegawai, lama-lama tahu bagaimana menjadi pegawai yang korup tapi tidak bisa ketahuan. Yang menjadi dokter, yang menjadi guru, bagaimana membuat profesinya ini banyak untung tapi kemudian tidak diketahui penyelewengannya. Menjadi apapun bisa seperti itu. Menjadi sopir bisa, menjadi petani bisa.
kalau mau curang. Tapi kita warga Muhammadiyah bukan hanya tidak diperbolehkan curang, tapi justru harus menjadi teladan. Karena saat ini banyak orang yang bisa menunjukkan teladan, tapi sulit untuk menjadikan dirinya sebagai teladan. Dan Muhammadiyah menuntut kita seperti itu. Bukan hanya menunjukkan teladan, tetapi mampu menjadikan dirinya sebagai teladan. Yang ketujuh, bahwa jamaah Muhammadiyah harus aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud untuk islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini dia. Ketika seseorang merasa beragama itu hanya untuk dirinya, dia akan jauh dari masyarakat. Dan ketika pos-pos penting, simbol-simbol penting di tengah masyarakat itu kita jauhi, maka mereka, orang-orang yang buruk akhlaknya mungkin, yang tidak mengerti agama, yang mungkin secara naluri sudah punya niat jahat, mereka mendapatkan tempat, mendapatkan pos, mendapat kekuasaan. Karena itu umat Islam tidak boleh berlepas diri untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Butuh orang Islam yang berkiprah di dunia politik. Butuh umat Islam yang berkiprah di dunia pemerintahan. Butuh umat Islam, butuh jamaah Muhammadiyah yang berada di area perdagangan. Di area manapun harus ada umat Islam. Bahkan di tingkat yang paling bawah, jika memungkinkan, jadilah RT, jadilah RW, sesuai dengan kapasitas yang kita mampu. Jangan tidak menjadi apa-apa, harus menjadi apa-apa dengan tujuan islah, memperbaiki diri, lingkungan, dan masyarakat kita. Yang berikutnya, yang ke-8, mampu bekerja sama dengan golongan lain, golongan manapun, dalam usaha mewujudkan ajaran Islam serta membela kepentingannya. Di tengah perbedaan yang mungkin ada, kita sebenarnya lebih banyak persamaan, baik dengan sesama warga Muhammadiyah maupun dengan jamaah umat Islam secara umum. Kalau kita sebut misalnya sebagai warga negara, sama-sama kita mengakui misalnya 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan, kita bisa bekerja sama dengan kelompok yang lain untuk menyemarakkannya. Kita tahu di hari-hari besar negara, kita bisa bekerja sama dengan umat Islam yang lain, bahkan dengan warga negara yang lain meskipun tidak beragama Islam, untuk menyemarakkannya. Dan itu tidak ada persoalan dalam fikih agama. Kita harus terlibat, semarakkan, tidak apa-apa. Dan itu Muhammadiyah. Nah, ketika kita menjadi sesama umat Islam, tentu lebih banyak lagi. Kita butuh menyemarakkan sholat supaya umat Islam semuanya memahami makna sholat. Pada saat Isra Mi'raj, kita bekerjasama dengan NU, dengan Tarbiyah, dan kelompok-kelompok yang lain, dengan Persis, atau dengan kelompok Islam masyarakat ormas yang lain, dalam rangka menyemarakkan dan mensyiarkan Islam di tengah masyarakat Islam. Jangan eksklusif, jangan menjadi kata dalam tempurung, seolah-olah besar tapi sesungguhnya kecil. Kita harus bergaul dengan yang lain, karena dakwah itu akan lebih semarak ketika digawangi oleh banyak tangan dan dipikul oleh banyak bahu. Yang berikutnya ke-9, membantu pemerintah serta kerjasama dengan golongan lain dalam memelihara negara serta membangunnya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah. Saudaraku kaum muslim muslimat yang berbahagia dirahmati Allah, hendaknya kita sebagai warga Muhammadiyah melebur diri. Di Karang Taruna misalnya, di desa kita punya potensi apa? Misalnya di Ndorjo, Kecamatan Ngoro, itu ada sekelompok anak muda Karang Taruna yang menjadikan potensi desanya sumber dirawat, sedemikian rupa dijadikan sebagai objek wisata, dan masyarakat sekitarnya mendapatkan manfaat peningkatan secara ekonomi. Adapun yang ke-10, bahwa Muhammadiyah itu bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Kita harus bijaksana dalam koreksi, dalam kritik, karena orang mungkin saja tidak suka ketika dihadapkan dengan kritik. Maka harus berhati-hati, kedepankan kebersamaan,
jangan menciptakan musuh baru. Adapun kemampuan mengoreksi yang di dalam, tentu itu penting, sebab banyak orang yang mampu melihat keluar tapi tidak mampu melihat ke dalam. Muhammadiyah harus mampu mengoreksi ke dalam, mengoreksi, mengkritisi secara bijaksana jamaahnya sendiri, jajaran pengurusnya sendiri, bukan untuk menang-menangan, tapi untuk menjadikan semakin baik, semakin hari, semakin sempurna dakwah Islam sehingga diterima oleh masyarakat secara luas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.